Selamat berjumpa di mata kuliah Pemodelan Sistem Berbasis Objek, pertemuan pertama. Untuk awal, kita lihat kriteria penilaiannya dulu. Sistem penilaiannya seperti biasa dilihat dari 20% absensi, 25% tugas dan kuis, lalu 25% ujian tengah semester, dan 30% ujian akhir semester. Lalu mata kuliah ini diharapkan mahasiswa membuat makalah secara kelompok. Lalu hasil kelompoknya nanti dinilai berdasarkan kriteria penilaian tugas, yaitu 50% dapat mengerjakan sesuai dengan perintah tugasnya, lalu 25% dapat menganalisa, menjelaskan deskripsi, dan membuat diagram UML-nya, lalu 25% dapat mengerjakan tugas dengan baik, sesuai dengan tujuan, tepat waktu, dan bekerja sama. Masuk ke materi pertama, berarti mata kuliah kita ini mempelajari diagram UML. UML sendiri kepanjangan dari Unified Modeling Language. UML adalah bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun, dan mendokumentasi artefak dari sistem perangkat lunak. Atau UML dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. Jadi UML itu adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. Dilihat dari sejarahnya UML, jadi awal mulanya pada bulan Oktober tahun 1994, Dr. James Rumbaugh bergabung dengan perusahaan Rational Software, di mana Grady Booch sudah bekerja di sana sebelumnya. Lalu Grady Booch sudah mengembangkan Object-Oriented Design, dan Dr. James Rumbaugh mengembangkan Object Modeling Technique. Lalu mereka pada bulan Oktober tahun 1995 menghasilkan Unified Method versi 8 atau 08. Lalu musim gugur tahun 1995, Dr. Ivar Jacobson ikut pula bergabung dengan duet James Rumbaugh dan Booch dengan memperkenalkan tools use case. Trio tersebut pada bulan Juni 1996 menghasilkan Unified Modeling Language versi 0.9, yang sebelumnya Dr. Ivar Jacobson sudah mengembangkan Object-Oriented Software Engineering. Lalu banyak perusahaan software merasakan bagaimana pentingnya UML dalam tujuan strategis mereka, sehingga beberapa perusahaan membentuk sebuah konsorsium yang terdiri dari perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Oracle, IBM, dan lain sebagainya. Lalu nanti mata kuliah kita ini mempelajari diagram-diagram UML yang sebaiknya menggunakan software UML atau UML tools seperti Microsoft Visio, Draw, atau Enterprise Architecture, Star UML, atau NetBeans UML, atau Rational ROS, atau Visual Paradigma. Jadi dipilih salah satu tools yang menurut Anda mudah digunakan. Bisa menggunakan Enterprise Architecture, atau Star UML, atau Rational ROS. Jadi dalam menggambar diagramnya sebaiknya tidak manual, tapi menggunakan salah satu software yang ada di UML Tools ini. Lalu diagram UML ini versi 2.4 memiliki 14 diagram yang dibagi ke dalam dua grup utama. Jadi mata kuliah ini kurang lebih akan mempelajari sekitar 6 diagram.
Lalu diagramnya ini terdiri dari dua grup utama, yaitu struktur diagram dan behavior diagram. Struktur diagram merepresentasikan data dan hubungan statis di dalam suatu sistem. Struktur diagram terdiri dari kelas diagram, objek diagram, package diagram, deployment diagram, komponen diagram, composite structure diagram. Yang dipelajari biasanya di sini kita kelas diagram, objek diagram, package diagram, dan deployment diagram. Lalu struktur diagram terdiri dari kelas diagram,